Kelvin Hendra. Bab tahun 1254 sampai tahun 1263. Tiga tempat berbahaya di Pulau Serigala adalah Gua Perubahan, Situs Kuno dan Menara Iblis. Entah situs kuno yang disebutkan wanita barusan adalah situs kuno yang sama seperti yang pernah disebutkan oleh BK atau tidak. Kelvin menatap ujung jalan di depannya. Kalau mendengar dari ucapan orang-orang yang mengejar wanita itu tadi, kelihatannya mereka adalah orang-orangnya Tuan Kota. Tuan Kota di tempat ini adalah Lazarus, yang berada di urutan keempat peringkat immortal. Sebelumnya, Adrian pernah menyebutkan tentang orang yang melampaui batas tingkat Ningdan, tapi dia tidak pernah menyebutkan namanya. Kelvin menduga bahwa mungkin dia adalah orang terkuat di antara para kultivator di tingkat Ningdan. Perlu diketahui, masih ada beberapa orang yang tidak masuk ke dalam peringkat immortal. Akan tetapi, urutan pertama dalam peringkat immortal dibiarkan kosong, sedangkan sosok yang menduduki peringkat kedua adalah Adrian. Sosok yang berada di urutan ketiga adalah Satya Wicaksana, dan mereka semua telah menembus batas tingkat Ningdan. Ini berarti bahwa Kilantian yang berada di urutan keempat bukanlah sosok di tingkat primordial. Mungkin dia adalah sosok terkuat di tingkat Ningdan saat ini. Dia adalah sosok nomor satu di bawah tingkat primordial. Gumam Kelvin dalam hatinya. Seandainya dia sudah berada di puncak tingkat Ningdan, apa dia sanggup mengimbanginya? Tentu saja, dia masih punya jarak yang cukup jauh dengan puncak tingkat Ningdan. Sekarang ini, dia masih berada di pertengahan tingkat Ningdan. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Kenapa dia sampai diburu oleh orang-orangnya Tuan Kota? Kelvin merenung sejenak, sebelum akhirnya berjalan menuju keluar kotal. Setelah meninggalkan kota ini, hati Kelvin merasa sedikit terkejut. Di depannya, terdapat sebuah bangunan yang megah dan luas. Ya, itu adalah bangunan kuno, tapi bangunannya lebih megah. Ini adalah sebuah kota kuno. Bangunan-bangunannya agak berbeda dengan bangunan kuno sebelumnya, karena tidak menggunakan arsitektur Cina, melainkan arsitektur campuran yang mirip seperti istana. Terdapat beberapa bangunan di depan yang berjajar rapi, hingga tidak kelihatan ujungnya. Seluruh kota dipenuhi dengan bangunan semacam ini, hingga memberikan kesan seram. Hal itu membuat Kelvin menarik nafas dingin. Situs kuno. Sampai di sini, dia hampir bisa memastikan bahwa kota di depannya ini, kemungkinan besar, merupakan situs kuno terlarang. Salah satu dari tempat terlarang di Pulau Serigala. Ternyata di bagian utara kota terdapat situs kuno semacam ini. Pantas saja tidak ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Di genggaman Kelvin, pil pelacak masih terus memancarkan gelombang energi, seolah ingin menariknya untuk masuk ke dalam situs kuno tersebut. Kakek. Dikurung di sini. Kelvin menarik nafas dingin. Waktu itu, saat pertempuran di Gua Perubahan berlangsung, ada lebih dari 20 kultivator di tingkat Ningdan yang tewas selama prosesnya. Situs kuno ini setara dengan Gua Perubahan, yang menunjukkan betapa berbahayanya tempat ini. Sebuah jalanan kuno yang berliku-liku menuju kesunyian, menghubungkan kota dan situs kunonya. Sambil merasakan energi yang menyeruak dari pil pelacak di tangannya, Kelvin pun menggertakkan giginya dan memutuskan untuk masuk ke dalam situs kuno tersebut. Kawan, jangan masuk. Ketika itu, terdengar suara di telinga Kelvin. Kelvin pun terkejut dalam hatinya. Sebelum-sebelumnya, dia tidak merasakan aura orang lain di dekatnya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak merasakan aura apapun. Ketika itu, dia mulai mengamati segala arah. Pada saat itu, bayangan manusia perlahan muncul melalui jendela rumah di sisi samping, sebelum akhirnya melayang turun. Begitu melihat orang ini, Kelvin merasa sedikit terkejut. Orang ini adalah seorang pria tua yang mirip seperti seorang kultivator, tapi tubuhnya memancarkan aura jahat. Beberapa saat kemudian, Kelvin menyadari bahwa orang ini ternyata adalah kultivator hantu dan sudah berada di tingkat ketiga atau setara dengan seorang kultivator di tingkat roh. Kawan. Orang tua ini melayang di depan Kelvin, lantas tersenyum tipis dan berkata, kau masih berada di fase pencerahan. Dan ingin masuk ke situs ini. Itu sama saja dengan bunuh diri. Kelvin menekan auranya sampai berada di fase pencerahan. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari beberapa masalah. Jika dia membiarkan auranya terlihat, maka itu akan menimbulkan kegaduhan besar di Pulau Serigala. Kelvin menatap orang tua itu, dan sorot waspada muncul di matanya. Kawan, jangan terlalu curiga pada orang tua ini. Kata kultivator hantu itu. Dulu, aku pernah masuk ke tempat ini dan akhirnya tewas di sini. Beruntungnya, jiwaku masih bisa bertahan dan berubah menjadi kultivator hantu. Pada akhirnya, aku memilih untuk tinggal di tempat ini. Pertama, karena situs kuno ini cocok digunakan untuk berkultivasi. Kedua, aku juga ingin memberikan peringatan pada kawan-kawan kultivator yang lain agar tidak memasuki situs kuno ini. Katanya, bukankah di dalam sana tersimpan banyak harta karun? Tanya Kelvin dengan bingung. Ya, situs kuno memang penuh dengan harga karun, hingga menarik minat banyak orang untuk memasukinya, kata orang itu sambil menghembuskan nafas panjang. Namun, di antara mereka yang pernah memasukinya, hanya sedikit dari mereka yang berhasil pulang dan membawa harta karun dari dalam sana. Di dunia saat ini, ada 3 senjata spiritual berkualitas tinggi. Ketiganya berasal dari situs kuno ini, kata orang tua itu. Namun,
Jika kau memasukinya dengan level seperti ini, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Senior, apa situs kuno ini luas? Tanya Kelvin. Situs kuno ini sepanjang 80 mil. Ujungnya adalah pintu masuk menuju ke gua perubahan, kata orang tua. Jika kau masuk ke dalam sana, kau tidak akan mudah keluar darinya. Kelvin terkejut dalam hatinya. Apa ujung dari situs kuno ini terhubung dengan gua perubahan? Gua tempat kelahirannya. Kelvin berpikir keras. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa masuk ke tempat ini secara sembarangan. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi tentang situs kuno ini. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, senior. Tanpa petunjuk dari senior, mungkin saya dengan cerobohnya sudah masuk ke dalam sana. Ini memang sudah menjadi tugasku." Pria tua itu memotong ucapan Kelvin. Biasanya, aku akan membujuk orang-orang yang ingin masuk ke sana, lalu mendapatkan kepercayaan mereka, dan akhirnya. Saat berbicara sampai di sini, tiba-tiba angin dingin berhembus di sekitar sana. Kelvin mendongak dan menemukan bahwa rambut orang tua itu tiba-tiba menjadi panjang. Wajahnya berubah menjadi agak menyeramkan dan menakutkan. Rambut itu segera melilit Kelvin. Setelah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang seperti kalian maka aku akan melancarkan serangan dadakan, kata orang tua itu dan matanya tampak mengerikan, energi positif dari para kultivator sangat berguna untukku. Jika aku bisa menyerap energi positifmu, seharusnya aku akan menjadi lebih kuat. Bagaimana kau bisa seperti ini? Kelvin mengerutkan dahinya. Hahaha. Orang tua itu mencibir dan berkata, dasar anak muda. Berani-beraninya kau datang ke situs kuno, padahal kau masih berada di fase pencerahan. Bahkan kau sampai mempercayai ucapanku. Apa kau belum pernah mendengar bahwa tidak ada orang baik di Pulau Serigala? Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tetap berhati-hati. Sambil berkata, aura jahat mulai memancar dari tubuhnya. Ah, kata Kelvin. Jika kau memang hantu jahat, maka aku akan melenyapkanmu. Seiring dengan jatuhnya suara Kelvin, tiba-tiba kultivator hantu itu merasakan aura dahsyat yang tiba-tiba menyeyuak dari tubuh Kelvin. Tingkat Ningdan. Orang tua itu merasa terkejut sambil menatap Kelvin, seraya berkata, bagaimana mungkin kau berada di tingkat Ningdan? Kelvin menatapnya dengan wajah datar. Dia juga malas untuk menjelaskannya. Apabila dia ingin memahami situasi di dalam situs kuno ini, dia hanya perlu mencari Anwar. Kalau menilai dari relasinya dengan Anwar, serta posisi Anwar di kota ini, seharusnya dia tahu tentang banyak hal. Aura Kelvin tiba-tiba meledak. Api berkobar seketika. Energi api petir adalah energi positif yang sangat kuat. Yang paling ditakuti oleh para kultivator hantu adalah energi api. Selain itu, mereka juga punya perbedaan kekuatan yang besar. Jangan bunuh saya. Saya salah. Teriak orang tua itu. Namun, Kelvin tidak memperdulikannya. Orang ini jelas bukan pertama kalinya membunuh orang. Energi api petir segera melingkupi tubuh Kelvin. Dalam sekejap, energi itu membakar jiwanya sampai nyaris habis. Setelah kultivator hantu itu mati, Kelvin menarik kembali energi api petirnya, lalu merapikan masker di wajahnya, sambil melirik situs kuno di kejauhan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali menuju kota. Dibandingkan dengan kota bagian selatan, penduduk di kota bagian utara jauh lebih sedikit. Dia baru sesekali bertemu orang lain setelah berada di pinggiran lingkar 5. Kelvin ingin mencari Anwar, tapi setelah bertanya dengan beberapa orang, ternyata mereka tidak tahu di mana rumah Anwar. Hal itu membuatnya agak pusing. Pada mulanya, dia mengira bahwa pasti ada salah satu dari mereka yang mengetahui rumah Anwar. Bagaimanapun, Anwar adalah sosok di tingkat Ningdan dan sangat terkenal di Pulau Serigala. Namun, semua itu berada di luar dugaannya, hingga membuatnya agak kesal. Kelvin memikirkan tentang penampilan Anwar yang mirip seperti pengemis karena saat berada di kota Glaceria penampilannya seperti itu. Jadi, mungkin di pulau ini, penampilannya juga sama. Kota Tirana adalah kota yang cukup besar. Memang cukup merepotkan untuk menemukannya di kota ini. Kelvin mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu, menemukan bahwa itu sudah lewat tengah malam dan sekitar pukul 3. Kemudian, dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, lalu kembali melanjutkan investigasinya terhadap situs kuno esok hari. Saat Kelvin bergegas pulang ke rumah, di bagian timur kota, lingkar 3, di dalam sebuah bangunan bergaya barat yang mirip seperti rumah bertingkat, di sana ada bayangan manusia yang jatuh dari dinding. Dang! Terdengar suara benturan, sementara di halaman, tiba-tiba lampunya menyala. Kakak! Bayangan manusia buru-buru berlari ke arah wanita itu dan berkata, kau baik-baik saja, kan? Wanita yang terluka itu berkata, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terluka. Mungkin aku perlu beberapa hari untuk sembuh. Bagaimana, apa tugasnya sudah selesai? Tanya pria itu dengan penuh semangat. Memangnya kakakmu ini pernah gagal dalam menjalankan tugas? Katanya sambil meraba ikat pinggangnya. Namun, setelah beberapa kali meraba ikat pinggangnya, dia tidak menemukan apapun, hingga membuat wajahnya berubah. Ada apa? Pria Foot mengerutkan alisnya. Sepertinya benda itu hilang. Wajah wanita itu berubah, lalu dia teringat dengan Kelvin dan berkata, pasti pria itu yang mencurinya dariku.
Pria itu tersenyum getir, terakhir kali, aku sudah mengingatkanmu untuk membeli cincin penyimpanan, tapi kau tetap saja menolak untuk membelinya. Sekarang lihat, barang yang telah kau dapatkan dengan susah payah malah hilang. Wanita itu tersenyum getir di wajahnya, lantas berkata, biarkan saja. Apa kau sudah makan? Aku ingin makan. Pria itu berkata kecut, aku. Sebenarnya juga tidak mendapatkan apapun. Aku sudah berhasil mencuri barang darinya, tapi begitu aku ingin lari, seseorang malah melihatku. Wanita itu menoleh padanya dan berkata, kalau begitu, malam ini kita akan menahan lapar. Tentu saja, Kelvin tidak tahu bahwa dalam satu malam, dia sudah mempengaruhi kehidupan kakak beradik ini. Dia kembali dengan tenang ke rumah Panji. Ketika Becca dan Becky mendengar Kelvin masuk ke dalam ruangan, mereka segera duduk dan Becky bertanya padanya, bagaimana? Apa Anda sudah menemukan posisi senior Robin Hendra? Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, pil pelacak ini membimbingku ke arah situs kuno. Saya pernah mendengarnya dari kalian sebelumnya bahwa situs kuno itu merupakan salah satu dari 3 tempat terlarang. Jadi, saya tidak ingin bertindak ceroboh dan masuk ke dalam sana. Mengarah pada situs kuno. Becky mengerutkan alisnya dalam-dalam. Kelvin bertanya, berapa banyak yang kalian ketahui tentang situs kuno itu? Setelah tahu bahwa misi kita akan pergi ke Pulau Serigala, saya sempat mengumpulkan beberapa informasi tentang pulau ini, kata Becky. Di Pulau Serigala, walau tempat ini adalah penjara kultivator, tapi pada kenyataannya, juga menyimpan beberapa peluang. Tentu saja, setiap peluang memiliki resikonya masing-masing. Kata Becky. 3 tempat terlarang ini adalah tempat-tempat yang paling berbahaya. Di dalam gua perubahan, konon. Di sana ada sebuah portal. Entah di mana ujung lain dari portal ini. Yang jelas, ujung lain portalnya tidak berada di bumi. Kata Becky. Inilah yang membuat gua perubahan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Namun, di sana ada formasi yang sangat kuat, yang membuat apapun di dalamnya tidak bisa keluar, kata Becky. Sedangkan tempat berbahaya lainnya adalah Menara Iblis. Kata Becky. Konon, ada iblis yang dipenjara di dalam sana. Sampai saat ini, belum ada orang yang pernah masuk ke dalam sana. Kelvin bertanya dengan kaget. Apa tempat itu sangat mengerikan? Menurut informasi yang saya dengar, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Menara Iblis dalam jarak 500 meter, kata Becky. Di antara 3 tempat terlarang yang paling aneh adalah situs kuno, kata Becky. Berdasarkan dari data yang dimiliki oleh penjaga malam, situs kuno ini adalah sebuah kota. Seharusnya ini adalah kota orang-orang di zaman kuno. Kota itu menyimpan aura yang gelap dan jahat, konon, ada banyak ilusi di dalam sana, dari banyak orang yang pernah masuk ke dalamnya, hanya sedikit yang bisa keluar. Pernah ada orang yang masuk dan berhasil keluar? Tanya Kelvin. Menurut data kami, satu-satunya orang yang pernah masuk dan berhasil keluar adalah leluhur pedang. Entah apa yang ada di dalam sana, tapi beliau hanya meninggalkan pesan agar siapapun tidak memasuki situs kuno tersebut, kata Becky. Namun, karena di luar sana ada banyak metode kultivasi dan senjata spiritual hebat yang berasal dari Pulau Serigala ini, maka itu menarik minat banyak kultivator untuk datang dan memasuki situs kuno. Mereka berharap mendapatkan sesuatu dari dalam sana. Mereka percaya bahwa, dalam waktu-waktu tertentu, situs kuno akan mengeluarkan senjata spiritual dan metode kultivasi, kata Becky. Ini yang membuat banyak orang berani mempertaruhkan nyawanya masing-masing demi mendapatkan harta karun. Tentu saja, berdasarkan pada data yang kami miliki, tidak ada orang yang berhasil keluar dari sana, kata Becky. Kelvin mengerutkan alisnya dan bertanya, lantas, kenapa kota Tirana dibangun di tepi situs kuno ini? Saya rasa hanya Lazarus yang tahu alasannya, kata Becky. Sejak awal, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kota ini. Tentu saja, semua itu berasal dari data yang kami miliki di penjaga malam, kata Becky. Terkait dengan detail situasi yang terjadi di dalam sana, mungkin kita bisa mencoba mengumpulkan beberapa informasi esok hari. Kelvin mengangguk dan berkata, terima kasih atas penjelasannya. Itu sudah menjadi tugas kami. Kalau begitu, kami akan membantu Anda untuk mengumpulkan informasinya. Akan tetapi, jika bicara tentang pertempuran, kami hanya bisa berjuang sekuat tenaga, tapi kami masih tidak akan bisa mengalahkan sosok di tingkat Ningdan. Kata Becky. Sorot mata Kelvin tampak sedikit khawatir. Dalam catatan milik penjaga malam, satu-satunya orang yang berhasil masuk dan keluar dari situs kuno adalah leluhur pedang. Dan sekarang ini, pil pelacaknya telah mengarah pada situs kuno itu. Mungkin kakeknya memang dipenjara di dalam sana. Itu berarti bahwa Teguh punya kemampuan untuk bebas keluar masuk di dalam situs kuno. Semakin berbahaya situs kuno ini, maka semakin besar pula tekanan yang harus dirasakan oleh kakeknya. Sambil memikirkan semua ini, Kelvin merasa gelisah dan cenderung bingung. Bagaimanapun, dia masih perlu mengumpulkan banyak informasi terkait situs kuno tersebut. Jika dia masuk dengan sembrono, lalu terperangkap dan mati di tempat ini, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Mari kita istirahat, kata Becca, sambil berjalan ke kamar. Tidurlah dengan tenang, katanya dengan suara dingin. Kelvin terbatuk kering dan berkata, saya hanya perlu duduk dan berkultivasi. Dua gadis itu tidak banyak bicara.
Kelvin duduk bersila dan mengaktifkan longevity mantra, sebelum akhirnya berada di kondisi kultivasi. Satu malam berlalu tanpa suara. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Kelvin sudah mendengar suara dari kamar sebelah. Panji sudah bangun pagi-pagi sekali. Kelvin mengatur nafasnya, lalu keluar dari kamar. Panji memasak bubur dan memakannya dengan acar. Melihat Kelvin keluar dari kamar, dia berkata dengan serius, "Kawan, bukan maksudku memarahimu, tapi sebaiknya kau pergi untuk mencari pekerjaan. Jujur saja, dua gadis kembarmu, jika mereka tinggal di kota ini terlalu lama, mereka pasti akan pergi dengan orang lain." Kelvin selalu merasa ada yang aneh di hatinya. Dia terbatuk kering dan berkata, "Hari ini, saya akan mencari pekerjaan." Kata Panji. "Ketika kau keluar, kau bisa memanjat tembok dan memperhatikan sekeliling. Jangan sampai orang lain melihatmu. Jika ada yang melihatmu, mereka akan memberiku denda. Jika itu sampai terjadi, kau harus membantuku untuk membayarnya." Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak. Bukankah dua gadis kembar itu mendapatkan tips lebih dari 3.000 semalam? Sebaiknya kalian bertiga membayar sewa untuk bulan ini, sehingga semuanya menjadi aman dan lancar. Kelvin mengerutkan keningnya dan berkata, "Kita bicarakan lagi nanti malam." Sejujurnya, dia tidak terlalu ingin bergaul dengannya. Dia sangat kaya di luar sana, tapi begitu datang ke pulau ini, justru dia menjadi orang miskin. Padahal, bagi Kelvin, mencari uang bukanlah sesuatu yang sulit. Dia masih bisa menyembunyikan identitasnya dan menjual beberapa pil. Dengan begitu, dia akan mendapatkan uang. Sementara saat ini, biaya perlindungan yang diperolehnya berasal dari uang yang dihasilkan oleh gadis kembar itu, sehingga dia merasa tidak enak hati. Panji tidak banyak bicara. Dia menikmati buburnya, sebelum akhirnya mendengar suara ketukan dari luar pintu. Suara Arman terdengar, "Bos, mari kita berangkat." Panji berkata, "Aku akan segera keluar." Kemudian, dia menghabiskan semua buburnya, menatap Kelvin dan berkata, "Seharusnya kami bisa mengantar banyak makanan hari ini. Sepertinya kami tidak akan pulang dan terus melanjutkan perjalanan. Kami akan pulang besok. Jaga sikapmu selama berada di rumah." Kata Panji. "Jika kau benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, maka kau bisa ikut menjadi sopir bersamaku. Nanti aku akan menyewa truk lagi." Kelvin mengangguk dan berkata, "Baiklah." Panji memutar lehernya, lalu mengambil sebuah pisau dari dalam rumah dan memegangnya di tangan, sambil berjalan keluar. Kelvin mengisi mangkuknya dengan bubur. Dia sarapan sambil menyantap acar. Langit pun perlahan mulai menjadi terang. Gadis kembar itu akhirnya bangun pada pukul 9 pagi. Setelah mereka mandi dan bersih-bersih sebentar, Becky bertanya, "Kanli baru akan pergi bekerja sore nanti. Bagaimana dengan Anda?" "Saya berencana untuk pergi ke bagian barat kota," kata Kelvin. "Saya akan pergi ke arena pertandingan dan mencari informasi tentang orang-orang yang pernah berduel sebelumnya. Jika memang senior Karina pernah berduel di sana, saya akan mencari informasi tentangnya." Becca mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, saya berangkat dulu," kata Kelvin. "Ingatlah untuk membawa masker. Jangan sampai identitas Anda terbongkar," ucap Becca. Kelvin mengangguk. Dia mendekati dinding, lalu mengenakan masker. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang melihatnya, dia melompat keluar. Pagi hari di kota itu tidak seramai yang dibayangkan. Jalan-jalan di kota ini memang cukup banyak orang, tapi sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja di kota ini. Sorot mata mereka terlihat lemas, tidak banyak senyum, dan seperti orang yang hanya menjalani hidupnya dengan biasa. Suasana kota ini membuat Kelvin merasa tidak nyaman. Dia bertanya pada orang lain tentang arah menuju barat kota di jalanan, sebelum akhirnya pergi ke barat. Tidak lama kemudian, dia sudah berada di bagian barat kota. Tempat bernama Kota Pel ini adalah wilayah kekuasaan Pel Hermawan, sosok yang berada di urutan ke-11 peringkat immortal. Begitu juga dengan arena pertandingan ini, adalah milik Pel. Area pertandingan telah menjadi simbol kota tersebut. Kelvin pun tidak kesulitan untuk mencari lokasinya, hingga dia sudah tiba di dekat Sanal. Dilihat dari jauh, seluruh arena pertandingan agak mirip dengan Kolosseum, tapi arena pertandingannya jauh lebih besar. Seluruh arena pertandingan terlihat cukup kuno tapi luas. Namun, saat ini, di pinggiran arena pertandingan tidak banyak orang. Hanya ada beberapa orang yang berjalan masuk ke arena pertandingan. Yang membuat Kelvin merasa heran adalah orang-orang yang masuk, sebagian besar sudah berada di tingkat roh. Ketika memasuki arena duel, mereka semua mengenakan topeng. "Kau ingin masuk?" Pada waktu itu, terdengar suara di telinga Kelvin. Kelvin berbalik dan menoleh ke samping. Di sampingnya, ada seseorang yang mengenakan topeng putih murni. Tubuhnya memancarkan aura di fase kecerdasan. Kelvin mengangguk dan berkata, "Apa ini dibuka untuk umum?" "Tentu saja," kata orang bertopeng putih. "Arena duel ini selalu dibuka pada pukul 6 sore. Sekarang ini, mereka sedang mendaftarkan diri." "Mendaftarkan diri?" Kelvin bertanya. "Apa maksudnya?" "Sepertinya. Kau juga ingin mendapatkan uang dari duel ini," kata orang bertopeng putih. "Di area duel ini, setiap malam, hanya ada 16 orang yang bisa berpartisipasi.
Orang-orang yang berpartisipasi akan mengenakan topeng dan menyembunyikan identitasnya masing-masing, katanya. Entah kau menang atau kalah, tapi akan selalu ada orang yang bertaruh padamu. Mereka akan menghabiskan banyak sumber daya kultivasinya untuk itu. Namun, jangan sampai identitasmu terungkap, karena itu sangat berbahaya. Mereka yang tidak terima dengan kekalahan bisa saja balas dendam. Mereka sedang mendaftarkan diri untuk menduduki posisi 16 besar. Jika mereka masuk ke dalam kualifikasi, maka mereka akan berduel malam ini. Katanya, orang-orang yang sudah berada di tingkat roh bisa mendaftar. Ini adalah tempat untuk menjadi kaya. Lanjut orang bertopeng putih. Selama kau bisa berduel di arena ini, maka kau akan mendapatkan uang sebesar 5.000 waro. Jika menang dalam satu duel, maka hadiahnya akan meningkat. Jika masuk ke dalam 8 besar, maka kau juga bisa mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi. Juara pertama bahkan bisa mendapatkan pil atau metode kultivasi tingkat 3. Hadiah untuk juara pertama sangat besar. Kelvin bertanya dengan heran. Siapa yang memberikan hadiah ini? Tentu saja adalah pemimpin kota kita, Pel Hermawan, ucap orang yang mengenakan topeng putih. Setiap hari ada satu pil tingkat 3 atau amulet tingkat 3 sebagai hadiahnya. Apa Tuan Pel punya banyak pil tingkat 3? Tanya Kelvin dengan heran. Orang dengan topeng putih berkata, taruhannya jauh lebih banyak daripada hadiahnya. Saat berbicara sampai di sini, dia tersenyum dan melanjutkan, untuk barang-barang tingkat 3 ini, biasanya hanya para kultivator di tingkat roh yang bisa mendapatkannya. Sementara orang-orang seperti kita hanya bisa mendapatkan sedikit uang. Kelvin terkejut dan bertanya, kau adalah seorang kultivator. Apa masih kekurangan uang? Jika tidak, kata orang dengan topeng putih. Sepertinya kau baru saja datang ke kota ini. Di kota ini, para kultivator di tingkat pemurnian Qi dan fase kecerdasan hanya bisa bekerja untuk orang-orang tertentu. Mereka bisa mendapatkan sekitar 20 hingga 30 ribu per bulan. Bagi mereka yang tidak ingin bergabung dengan suatu kelompok tertentu, mereka hanya bisa bekerja sendiri, yakni menjadi pembunuh di Menara 9 atau datang ke arena pertandingan ini untuk berduel. Selama mereka bisa masuk dalam peringkat 16 besar dan berduel beberapa kali selama sebulan, mereka bisa mendapatkan puluhan juta. Kata orang yang mengenakan topeng putih sambil menghela nafas panjang. Jalan menjadi kultivator sangat sulit dan benar-benar menguras uang. Dia merenung panjang dan berkata, hanya setelah mencapai tingkat roh, maka kita bisa lebih mudah berada di jalan kultivasi dan memenuhi segala kebutuhan. Saat berbicara sampai di sini, dia menatap Kelvin dan berkata, ada topeng. Kalau tidak, mari kita masuk bersama. Kelvin berpikir sejenak, menggelengkan kepala dan berkata, sepertinya ini cukup rumit. Aku akan mempertimbangkannya lagi. Mari, kata orang yang mengenakan topeng putih itu. Kalau begitu, aku akan masuk dulu. Semoga kau juga lolos seleksi. Kelvin melihatnya berjalan masuk ke arena duel. Setelah dia masuk, barulah Kelvin mengangkat satu tangan, lalu mengeluarkan topeng dan mengenakannya. Dia mengenakan topeng rubah peraknya. Kelvin mengamati sekeliling, lalu berjalan menuju ke arena duel. Pintu gerbang arena duel ini sangat megah. Di depan pintu ada dua barisan orang. Mereka bukan para kultivator, tapi sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berlatih bela diri. Melihat Kelvin datang, salah satu orang bertanya, apa kau ingin mendaftarkan diri? Benar. Kelvin mengangguk. Begitu mendengarnya, suaranya menjadi jauh lebih sopan dan berkata, silahkan ikut saya. Kota ini paham dengan keberadaan kultivator. Orang-orang yang terlibat dalam duel di arena ini, sebagian besar adalah seorang kultivator. Selama mereka telah memasuki tahap pemurnian Qi, bagi orang-orang biasa, mereka sudah berada di tingkatan Grandmaster. Mereka sama sekali tidak mampu mengimbanginya. Jadi, mereka semua akan bersikap sangat sopan. Orang itu membimbing Kelvin berjalan menuju ke dalam arena pertandingan. Panggung di belakang arena pertandingan sangat luas dan terdapat beberapa patung di dalamnya yang ditopang oleh kolom bulat raksasa. Patung-patungnya terlihat sangat megah dan anggun. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah aula yang luas dan kosong. Aula itu sangat luas dan mungkin hanya ada 20 orang di sana. Silahkan duduk di sini. Orang itu berkata pada Kelvin. Ini pertama kalinya Anda datang kemari. Kelvin mengangguk dan berkata, benar. Silahkan tunggu sebentar. Kata orang yang mengantar Kelvin sambil tersenyum. Setelah itu, dia pergi jauh. Tidak lama kemudian, dia datang membawa selembar kertas. Dia meletakkan kertasnya di depan Kelvin dan berkata, tolong isi data diri Anda. Kelvin mengamati sekeliling dan bertanya, hanya ada 16 orang yang berpartisipasi dalam duel setiap harinya, tapi ternyata, ada cukup banyak yang mendaftar. Apa kami perlu melakukan babak penyisihan sore ini? Karena ini adalah kunjungan pertama Anda, jadi Anda mungkin belum begitu paham dengan aturan di arena pertandingan kami. Dia tersenyum dan berkata, kami tidak mengadakan babak penyisihan di arena pertandingan kami hanya memilih 16 besar yang terkuat di antara para pendaftar. Kelvin terkejut sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Silahkan Anda isi formulir ini. Kemudian, saya akan membawa Anda untuk menguji kekuatan Anda. Kata orang itu. Kelvin mengangguk dan berkata, baiklah. Meja ini juga cukup sederhana.
Di atasnya hanya ada satu kode, penggunaan senjata, peningkatan skill. Selain itu, tidak ada banyak hal lainnya. Di belakang tabel, ada serangkaian catatan pertempuran yang kosong. Sepertinya setelah mereka selesai bertempur, tabel itu akan diisi penuh. Kelvin menulis, Silver Fox, pada kotak kode, sementara dalam kotak senjata, dia sempat merenung sejenak, sebelum akhirnya menuliskan, seni bela diri tangan kosong. Dia tidak datang untuk benar-benar bertarung. Dan hanya ingin mencari informasi tentang Karina. Selama dia bisa masuk ke dalam 16 besar, maka dia bisa berinteraksi dengan orang lain dan punya kesempatan untuk bertahan tentang kabar Karina pada mereka. Kelvin menulis bahwa kekuatannya berada di tingkat 9. Orang-orang yang berpartisipasi dalam duel itu, kebanyakan masih belum berada di tingkat roh. Di pulau ini, kultivator yang sudah berada di tingkat roh akan menjadi kultivator papan atas, karena mereka yang sudah mencapai tingkat Ning dan hanya 3 orang saja. Setelah selesai mengisi data, orang itu membawa Kelvin masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan, di sana ada seorang lansia yang sedang duduk dan sudah berada di tingkat roh. Orang yang mengantar Kelvin mengangguk dan membungkukkan badannya, seraya berkata, Pak Kus, mari kita uji tingkat kultivasinya. Lepaskan auramu, kata lansia yang bernama Pak Kus sambil memegang sebuah ponsel. Entah dia sedang melihat apa. Kelvin terdiam. Padahal, tidak ada sinyal di pulau ini dan sama sekali tidak bisa terhubung ke internet. Pulau ini juga terisolasi dari dunia luar. Kelvin memperlihatkan auranya. Lansia itu tidak melihat dengan jelas dan berkata pada Kelvin, tingkat 9. Stempelnya ada di atas meja, stempel sendiri. Orang yang mengantar Kelvin mengangguk, lantas berkata, baik, Pak Kus. Terima kasih atas bantuannya. Dia mengambil cap dan menstempel kolom nama Kelvin. Kemudian, dia mengantar Kelvin kembali ke aula besar. Setelah menyerahkan informasi diri Kelvin pada petugas di sana, dia berkata, Anda harus menunggu di sini. Sekitar pukul 3 sore nanti, mereka akan mengumumkan peserta yang terpilih. Jika Anda terpilih, mungkin Anda harus membuat video promosi, karena adalah pendatang baru. Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, baik. Dia kembali duduk ke posisi semula. Dan orang yang mengantarnya berjalan menuju pintu. Kelvin duduk di sana dan merasa bosan. Masih ada beberapa jam sebelum pukul 3 sore. Dia menutup matanya untuk beristirahat. Di tengah hari, pihak arena pertandingan menyediakan makan siang bagi para peserta. Makanan yang disediakan lebih melimpah daripada yang dihidangkan oleh Panji. Ada banyak makanan di sana. Kelvin hanya makan beberapa suap sederhana, lalu kembali beristirahat dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Wow, kenapa Nona tiba-tiba datang? Sial, cantik sekali. Suara pujian terdengar dari segala arah. Kelvin berbalik dan menatap ke satu arah, lalu menemukan seorang wanita bertubuh seksi. Dia tidak mengenakan topeng dan berjalan masuk ke dalam aula dengan sangat percaya diri. Bersambung.